Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Dan bacaan yang akan saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 17 sampai yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Sebelum kita memulai menaikkan puji-pujian, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam surga, mengucap syukur Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah-Mu untuk memulai kebaktian ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau lengkapi kami yang akan menaikkan puji-pujian, sempurnakanlah suara kami Tuhan, karena kami tahu kami adalah semua manusia, makhluk yang lemah. Biarlah Engkau saja yang menyertai kami dalam kebaktian ini dari mula sampai akhir, dan kami serahkan semua lagu-lagu yang akan kami nyanyikan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Lagu yang akan kita nyanyikan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, maka di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga lekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, terpuji nama, sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kita mempunyai Yesus sebagai kawan yang sejati bagi kita semua yang lemah. Yesus kawan yang sejati.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiapa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah, marilah kita mengakui dengan tulus bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Ayat pembimbing pada minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari jemaat sekalian kita angkat pujian bagi Allah kita yang maha besar dengan nyanyian Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita bersatu hati dengan sikap merendah di hadapan Tuhan dan kita akui dosa-dosa kita di hadapannya. Kami datang kepada Allah yang Maha Pengampun dan penuh belas kasihan. Dan Engkau yang mau mengampuni akan dosa-dosa kami, kami mengakuinya di hadapan. Kami mengakui Tuhan bahwa seringkali kami tidak menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang lebih menarik perhatian kami dan hati kami. Kami sangat kurang menyadari bahwa sebenarnya jiwa kami dan hidup kami hanya Engkaulah yang paling kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengakui seringkali kami tidak mengasihi sesama kami. Dengan perkataan dan perbuatan kami menyakiti sesama kami. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengasihi-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak dapat aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan, pujian dan yang menolong. Kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tiada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari kesulitan dan beban berat. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan, pujian datang yang menolong. Kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Oleh karena kesetiaan Tuhan kami ada sebagaimana ada hari ini. Di dalam menghadapi badai hidup, kesulitan, tantangan, kami seringkali kurang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tetap mengasihi kami sampai hari ini. Memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Kami sudah datang Tuhan. Kami rindu Engkau akan berbicara kepada kami, tegurlah kami Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami hidup boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan berkati sekolah minggu kami, berkati Inggris Service, berkati Indonesia Service, berkati setiap pembicara supaya kami boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, berikan suatu kerinduan supaya kami boleh dengan rendah hati mau belajar akan firman Tuhan. Bapak, kiranya Engkau bersabda, kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan akan mengusir segala kuasa iblis yang akan mengganggu kami, sehingga kami tidak bisa konsentrasi, sehingga kami tidak bisa rendah hati menerima firman Tuhan. Bapak, kasihanilah kami, berbicaralah, kami sudah siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, berkati setiap kami yang hadir Tuhan, berkati alat-alat yang kami pakai, berkati mereka
yang masih berbakti di rumah, Tuhan tahu sekarang persoalan mereka. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan berkati anak-anak Tuhan di seluruh permukaan bumi. Dimanapun juga mereka berbakti dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 10. Kita akan membaca 1 Korintus 10. Kita akan membaca ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Saya membaca ayat 11, saudara-saudara ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kita hari ini belajar suatu tema bukan hal yang luar biasa. Berarti hal ini yang biasa, bukan luar biasa. Apa itu? Yaitu mengenai pencobaan. Ya. Bukan hal yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat gambar itu adalah gambar anak sekolah. Ya. Kita semua pernah sekolah ya. Kalau namanya sekolah itu ada ulangan, ada ujian ya. Saudara, kalau kita lihat istilah yang dipakai untuk ujian atau pencobaan yang dipakai di dalam Alkitab ya, itu sama saudara ya, yaitu perasmos ya, peirasmos atau peiraso ya. Itu satu kata kerja ya. Peirasmos itu kata benda, peiraso itu kata kerja. Itu adalah bisa menuju kepada ujian atau pencobaan. Jadi istilahnya itu sama. Bahasa Yunaninya sama. Ujian atau pencobaan. Tetapi bedanya saudara, ujian yang kita hadapi ini bukan seperti anak sekolah. Kita sekarang sudah nggak ujian ya. Kecuali kalau mungkin perpanjang SIM ya. Kadang-kadang ada yang nggak pakai ujian ya. Ada mau kerja ya, mau naik pangkat begitu. Tapi itu ada musim-musimnya. Tetapi ini saudara, ujian yang dikatakan peiramos ini saudara. Ujian yang terus-menerus seumur hidup. Atau pencobaan yang terus-menerus seumur hidup. Jadi sebagai orang Kristen makanya kita disebut sebagai apa? Murid Kristus ya enggak? Namanya murid itu ujian. Kalau mau naik kelas, kalau males-males ya gitu ya. Jadi saudara ada anak yang gini nggak mau sekolah. Mengapa nggak sekolah? Karena ada ujian gitu. Lalu kalau papa mama yang keterlaluan baiknya ya, oke lah enggak apa-apa, sudah besok aja kalau enggak ujian masuk gitu ya. Bukan terlalu baik itu orang tua yang anaknya enggak ada hari depan. Jadi ujian itu demi kebaikan. Ya, pencobaan Tuhan izinkan. Nah, sekarang saudara kita harus bisa membedakan ya. Bagaimana membedakan antara ujian dan cobaan? Itu pernah saya bahas ya. Yaitu dilihat sumbernya. Kalau ujian dari Allah, kalau pencobaan dari iblis. Lalu kita ngomong, ini saya nggak tahu ini ya, ini dari iblis atau dari Tuhan ya, sama-sama nggak kelihatan ya. Nah sekarang tujuannya lagi, ya. Dari Tuhan atau dari iblis kita nggak tahu ya. Lalu kita taunya dari tujuannya, kalau dari Tuhan membangun, kalau dari iblis menjatuhkan. Cuma kadang-kadang dua hal ini bareng.
Seperti Ayub, ya enggak? Ayub itu Tuhan mengizinkan dicobai iblis. Dan Tuhan mau menguji juga. Nah, kalau begitu kita nggak tahu. Jadi saudara, memang kita jadi orang Kristen tuh ini untuk mengetahui itu bingung kita. Dan nggak bisa seketika. Biasanya tuh sudah lewat, baru kita begitu ya. Nggak kayak di sekolah kita tahu ini ujian dari pemerintah, ini ujian dari guru sekolah, ya sekolah lokal begitu. Ini enggak, saudara. Jadi dari sini kita melihat, saudara ya, kita itu terima saja karena kita nggak tahu ya. Di dalam Yakobus 1:13-15 dikatakan apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi kalau dicoba itu jahat. Dengan tujuan apa? Coba sih, coba bisa enggak? Ya. Manusia kadang-kadang juga begitu. Tak lihat sih, bisa enggak sih? Saya sengaja aja enggak datang, coba dia bisa enggak? Beres enggak? Itu mencoba. Ya. Juga ada mengandung diuji orang itu. Kalau iblis, saudara, dia adalah pencoba. Disebut dia adalah si penggoda manusia. Itu gelarnya untuk iblis. Suka godai manusia, nyobai manusia, saudara ya. Kalau Allah bukan demikian. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Karena Allah kita itu Allah yang baik. Ya. Nggak mungkin punya motivasi yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, Yakobus mengatakan yang mencobai kita itu iblis. Lalu dari kita sendiri kita menerima. Iblis memang si penggoda, tukang nyobai. Tapi kalau kita tidak menerima, ya nggak jadi. Jadi ada dua macam pencobaan. Ada dari luar, ada yang dari dalam. Kalau kita merespon ya, di sini dikatakan oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara, iblis itu memang kerjanya begitu. Kita jangan jadi orang Kristen suka apa-apa alasan, ya Tuhan aku begini karena setan, ya Tuhan karena setan. Ya, memang karena setan, tapi kamu kok menerima. Ada orang gedor pintu, kalau kamu nggak buka pintu, ya nggak masuk orang itu, ya nggak. Jadi saudara, pencobaan, godaan iblis itu tiap hari, tiap detik ada. Jangan diterima. Jangan mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, ya, akhirnya akan maut, ya, menuju kepada maut. Bahkan dikatakan, saudara, bahasa yang dipakai istilah itu seperti, saudara, sel telur dibuai ya, oleh sperma. Kalau sudah dibuai jadi anak. Dikasih contoh itu di dalam bahasa aslinya, saudara ya. Kalau bahasa Indonesia kita kurang jelas. Mempunyai arti itu, saudara. Jadi kalau kita menerima, berarti kita jalan pencobaan. Jadi kita tahu tuh Allah kita tidak mencobai kita. Di dalam Ayub 7 ayat 17-18, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung. Allah menganggap manusia agung dan memperhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara Ayub, dia tahu Allah menguji dia. Dia bilang apa? Allah, manusia ini siapa? Kok Tuhan menganggap agung? Jadi yang diuji itu yang agung loh, saudara. Dianggap agung. Saudara, kalau kita ya punya murid ya yang pernah jadi lause ya. Anak kita itu gak naik kelas terus ya. SD aja gak lulus. Gak mungkin kita itu ada pertandingan sekolah ya. Sering ada ya pertandingan utusan ke luar negeri, ke sekolah lain. Ayo tanding. Sekolah itu ada memilih atau memutus anak-anak yang pinter-pinter. Supaya tanding di sekolah itu. Membawa nama sekolah. Saudara gak mungkin memilih anak yang gak naik kelas terus, ya gak? Yang dipilih pasti yang begini. Ya. Jadi saudara, Tuhan juga begitu. Menguji siapa? Ayub sadar, siapa gerangan manusia? Aku ini siapa Tuhan? Kok Tuhan menganggap agung, diperhatikan, didatangi setiap pagi, setiap saat untuk diuji. Kalau kita diuji oleh Tuhan, berarti kita murid yang begini. Murid yang begini.
Ada orang Kristen nih, sudahlah, jangan dicoba-coba, jangan diuji-uji lah, itu gini aja lah, tenang lah gitu ya. Jangan mengganggu saya begitu ya. Itu namanya murid gak naik kelas. Ayub dia ngerti, ya, dia mengerti. Bahkan di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah telah menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, kita itu aslinya, kita itu adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita tahu emas ya. Emas sebelum dibersihkan, sebelum dimurnikan, sebelum dimasak terus di api ya, masak di api, masukkan air, kasih obat apa saya enggak tahu. Pokoknya itu harus dikelola. Supaya apa? Jadi murni. Ayub dia mengerti. Mula-mula memang enggak bisa terima. Pada waktu kita kena sakit, waktu kena kesusahan, waktu kita di layoff, kita akan berontak, kita enggak bisa terima. Tetapi lama-lama, kalau kita ngerti seperti Ayub, dia bilang apa? Oh Tuhan tahu jalan hidup saya. Saya itu mau dijadikan seperti emas 24 karat. Harganya mahal, murni. Jadi melalui api, melalui air, terus begitu dibentuk. Bahkan sudah itu masih dipukul-pukul supaya jadi barang yang sesuai bisa dipakai. Jadi ingat saudara, ujian itu memang sakit. Memang sakit. Prosesnya hampir sama dengan pencobaan, ya. Istilahnya sama, prosesnya sama, makanya kita sulit. Kita sulit mengatakan ini diuji atau dicobai. Tapi ingat satu hal, kalau Tuhan tidak oke sama iblis, nggak akan iblis bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa ngomong berdoa, Tuhan, jangan diizinkan iblis begitu ya. Siapa yang jadi Tuhan? Jadi Tuhan izinkan pencobaan supaya kita itu melalui itu diuji juga oleh Tuhan menjadi yang murni. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, Petrus mengatakan, Petrus itu pernah gagal. Dia mengatakan pengalamannya dia. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Hari ini banyak orang Kristen ya, kalau ada kerjaan, hidup jaya, beriman. Iman itu harus diuji. Harus dimasukkan dalam api. Tahan gak imannya? Kalau leleh, sudah gak kelihatan lagi ya, dia imannya iman jelek. Ya. Ada kesulitan sedikit sudah ya, sudah gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayanan lah ya. Paling penting aku sekarang ini mau berjuang hidupku begitu ya. Jadi di sini Petrus mengatakan Tuhan itu akan memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi saudara, kita diuji. Tuhan itu tahu kita susah, Tuhan tahu ya. Diapakan sama iblis dicobain, Tuhan tahu. Jadi pencobaan dan ujian kadang-kadang bareng, saudara. Tuhan izinkan. Mengapa? Apa tujuannya? Supaya kita murni, kita jadi orang Kristen yang berharga. Yang lain sama orang Kristen yang Kristen-Kristenan itu. Yang cuma ya dapat berkat haleluya. Kalau sakit, hilang haleluyanya. Ya. Jadi saudara kita akan digodok terus. Ini Petrus mengatakan, bahkan kita akan memperoleh puji-pujian dari Tuhan. Tuhan akan bilang, ini hambaku yang setia. Jangan puas dipuji sama orang gereja, saudara. Ya. Kadang-kadang dipuji sama hamba Tuhan, seneng banget ya. Saudara jangan minta pujian orang. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu sudah dipuji orang, aku gak muji kamu. Pujian yang murni itu dari Allah. Kadang-kadang kita muji sesama, karena apa? Ingin supaya jemaatnya nggak ngamuk ya, dipuji-puji begitu ya. Saudara ada orang yang pura-pura muji-muji, menjilat pantatnya gitu supaya apa? Disenangi. Kalau Tuhan kita tidak. Setelah kita diuji terus baru dipuji, diuji baru dipuji. Lalu dikasih kemuliaan, kehormatan pada waktu Yesus datang kembali. Jadi nanti kalau waktu Yesus datang kembali, kita baru lihat siapa yang sungguh-sungguh orang Kristen yang lulus ujian. Sekarang nggak kelihatan. Kelihatannya rajin ke gereja, persembahan, ya, pelayanan, nggak kelihatan. Ya. Tapi hari itu akan diuji sungguh-sungguh dan kita akan lihat hasilnya.
Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 yang kita baca tadi dikatakan ya, mulai ayat 11 itu latar belakangnya, saudara ya. Jadi di sini Paulus menulis kepada gereja Korintus karena waktu itu jemaat di gereja Korintus menghadapi pencobaan, kesusahan. Mereka sedang goncang. Lalu Paulus memakai contoh sejarah. Sejarahnya Israel waktu keluar dari Mesir, bagaimana di padang gurun, ya, itu dijadikan contoh. Jadi saudara, sejarah itu penting. Ya. Sejarah hidup kita juga penting. Sejarah bagaimana suatu negara, bagaimana dunia itu penting kita pelajari. Mengapa kita belajar Alkitab kok belajar sejarahnya Israel ya? Dulu saya, saudara, waktu nggak ngerti saya pikir-pikir. Sejarah Congkok nggak ngerti. Sejarah Indonesia ya nggak selalu ngerti. Ngapain belajar sejarahnya Israel ya nggak? Ini Alkitab sejarahnya Israel. Ngapain, saya bukan orang Israel. Ternyata saudara, kita belajar itu apa? Karena sejarah. Di dalam sejarah itu ada tangan Allah, campur tangan Allah. Yang paling jelas di dunia ini, bangsa Israel. Ya enggak? Bagaimana Tuhan memilih mereka, memimpin mereka, membentuk mereka jadi suatu negara. Bahkan hukum-hukum negara itu semua Tuhan yang memberikan. Jadi dari sejarah Israel kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan. Dari sejarah Amerika kita juga lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Ya enggak? Namun sayangnya orang Amerika sudah nggak ingat-ingat itu, saudara. Jadi saudara, di sini Paulus mengingatkan, ya, dari sejarah, ya, bagaimana Israel itu, ya, supaya kita itu belajar bangsa Israel bagaimana hidupnya jadi budak, bagaimana Tuhan pimpin, bagaimana susahnya di padang gurun, melalui penderitaan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mau menguji mereka untuk menjadi suatu bangsa yang baik. Lalu setelah itu, saudara, Paulus mengatakan sebab itu siapa yang menyangka, ayat 12 ya, siapa yang berdiri teguh, hati-hati, ya, supaya jangan jatuh. Jadi kita sering kali merasa aku kuat, aku lebih rohani dari orang lain, aku lebih baik. Itu bahaya. Karena apa? Pencobaan tidak pernah berhenti seumur hidup kita. Dan tidak pernah ada iblis itu untuk break time, nggak ada. Iblis nggak ada break time-nya. Di dunia ini, saudara, iblis itu rajin. Makanya orang Kristen kalau males-males ya, gitu ya. Jadi saudara, di sini kita dikatakan hati-hati yang merasa dirinya berdiri teguh. Lalu dikatakan ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Nah, kan diceritakan tentang pencobaan. Kamu sekarang menghadapi pencobaan, ya, pencobaan yang kamu alami ini ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kalau kita sakit, aduh sakit, kadang-kadang terus terang aja ya. Kita itu minta didoakan di dalam persekutuan doa ya. Kalau kita nggak ngomong, kayaknya sok rohani, sehat-sehat, nggak perlu didoakan ya. Kadang kita ngomong, orang bilang apa, terus mengeluh, terus hambatan begitu. Repot ya nggak? Jadi kadang-kadang kita ngomong kita sakit ini gitu ya. Lalu didoakan bagus. Ada yang dijadikan gosip. Ada lagi yang begini, kamu itu loh sakit gitu aja loh. Cuma gitu tuh aja loh gitu ya. Saudara coba, saudara cari konselor ya. Aduh saya ada masalah keluarga loh. Pasangan hidup saya tuh begini loh. Jahat loh. Saya sering dipukuli loh. Gak dikasih duit loh. Lalu konselornya jawab gini. Gitu sih biasa gitu ya. Saudara gak akan bayar, bukan ngamuk ya. Orang pengeluh kok dibilang biasa. Paulus bilang apa? Pencobaan-pencobaan, kesulitan, penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan yang kita alami itu, saudara, pencobaan itu atau ujian itu biasa, biasa. Paulus kok ngomong kayak gitu ya? Apa dia gak pernah dicobai begitu ya? Rasanya perkataan ini kok gak enak sekali, tapi ini memang betul, saudara. Apa dikatakan biasa ya? Ya biasa loh, sesuatu yang biasa karena apa? Gak aneh lah, gak baru lah. Itu wajar bagi kita. Sejak Adam Hawa itu loh. Sampai nanti Yesus datang kembali. Semua orang akan menghadapi. Jadi itu biasa. Ya. Biasa. Seperti sekarang kalau kita kena COVID ya. Kita bilang apa? Biasa lah. Ya enggak? Karena apa? Sudah umum. Kalau waktu pertama kali takut ketularan ya. Kalau sudah kena itu gak apa-apa. Ya, gini tok ya. Gak tahu itu virusnya tambah jinak atau kitanya gak tahu ya. Saya gak tahu ya. Pokoknya itu sudah umum begitu loh. Rasanya sudah biasa. Sebenarnya kalau kita lihat pencobaan ini, saudara,
Sudah nggak aneh. Ya enggak? Mulai manusia pertama sudah dicobai. Ya. Nggak aneh. Setiap manusia itu wajar kalau mendapatkan pencobaan. Nggak ada yang nggak dapat. Ada manusia yang nggak dapat kecuali sudah mati. Ya. Atau belum lahir. Jadi iblis nggak bisa mencobai. Atau itu patung orang. Ya. Kita sudah mati dikejar patung-patungan. Itu nggak bisa iblis cobai. Jadi saudara, itu hal yang biasa. Yang harus kita hadapi, jangan dihindari. Suatu proses untuk pertumbuhan kita. Jadi tidak akan melampaui kekuatan kita, kata Paulus. Ya, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Biasa. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan pencobaan, ingat, itu biasa. Tapi yang jadi masalah, kita dapat sedikit itu rasanya, wih luar biasa loh gitu ya. Luar biasa sakitnya gitu ya. Luar biasa tuh menderita lo, kapan selesai. Aku di lay off, waktu sedihnya bukan main ya. Perasaan harga diriku ya, hatiku sakitnya bukan main. Rasanya di dunia ini paling susah kita. Itu pandangan kita memang begitu. Tapi kalau sudah lama-lama, makanya kita lihat Tuhan itu baik ya. Kita kalau baru menghadapi itu rasanya luar biasa ya. Lama-lama luarnya hilang ya, jadi luar tinggal biasa aja gitu ya. Jadi dari sini kita lihat saudara, itu hal yang biasa. Karena apa? Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Yesus itu anak Allah loh. Jadi jangan sekali-kali kalau besuk, loh kamu ini menghadapi cobaan, rohanimu jelek. Ya. Gitu ya. Yesus itu rohaninya jelek toh. Alkitab mengatakan apa? Yesus itu dikandung dari Roh Kudus loh. Dia tidak berdosa. Dia suci. Mengapa dicobai? Bahkan di dalam Matius 4 dikatakan, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Roh Kudus loh yang bawa. Jadi dengan kata lain, memang diizinkan. Saudara, bayangan kita kalau Roh Kudus memimpin kita itu ya ke gereja gitu ya. Yang baik-baik gitu loh. Itu konsep kita. Itu tafsiran yang salah. Baca Alkitab dengan teliti. Dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Diizinkan. Apakah Yesus pura-pura di situ? Saya rasa setan itu nggak mungkin ya mau main drama sama Tuhan Yesus ya. Ya sudahlah, kamu pura-pura aja ya. Nanti kamu ngomong ayat ini, aku pura-pura lari gitu ya. Kan drama kan begitu ya. Supaya nanti ya kamu dipuji gitu. Gak mungkin dong. Oh, iblis itu ingin menghancurkan Yesus kok. Ya. Yesus dicobai, tidak pernah sekali pakai kekuasaannya sendiri. Dia pakai firman Tuhan. Yesus sebagai contoh bagi kita. Dia manusia biasa seperti kita. Meskipun dia Allah, dia tidak memakai kekuasaan ilahinya. Dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Yesus itu manusia, saudara. Puasa 40 hari ya lapar toh ya. Waktu iblis itu pinter, saudara. Kalau mencobai orang, timingnya tepat. Itu ingat saja. Nggak kayak kita. Orang masih kenyang-kenyang ya, digodai, ya nggak mau. Ini pas 40 hari, ya pas itu. Sudah laparnya bukan main, perutnya kerutuk-kerutuk, iblis datang. Kamu lapar ya, kalau kamu anak Allah, batu itu rubah jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jadi ingat saudara, iblis seringkali kalau menggodai kita itu meragukan iman kita. Seperti waktu goda Hawa bilang apa? Gak tentu mati, makan buah itu gak tentu mati kok, enggak. Gak tentu. Jadi membuat kita ragu-ragu. Jadi ingat saudara, waktu iman kita mulai goncang, waktu kita tidak percaya firman Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Saat itu hati-hati. Gampang jatuh. Hawa jatuh. Tapi Yesus tidak. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup gak dari roti saja. Nah ini saudara ingat. Kita itu hidup bukan hanya untuk makan saudara. Tubuh ini dicipta bukan untuk makan. Makanan untuk tubuh, tapi tubuh bukan untuk makanan. Seringkali kita balik ya. Tubuh untuk makanan,
Jadi kalau nggak ada makanan nggak bisa hidup, salah. Manusia hidup perlu makan, tapi makanan bukan nomor satu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, soal ujiannya iblis itu hampir sama loh. Sejak mulai Hawa loh, ya nggak? Tentang makanan. Sampai hari ini loh, orang Kristen bingung perut terus. Kalau nggak ada makan gimana? Kalau nggak tahu gimana? Gitu ya. Jadi Tuhannya dilanggar. Jadi saudara, Tuhan Yesus dicobai. Lalu Tuhan Yesus dicobai lagi kedua. Suruh lompat dari bumbungan bait Allah. Jalan pintas. Nah, sekarang iblis pakai ayat Alkitab. Jadi ingat saudara. Iblis itu bisa hafal ayat Alkitab loh. Lebih hebat dari kita loh. Kita baca-baca lupa-lupa terus ya. Tapi dia itu baca Alkitab diselewengkan. Dia tahu ini orang Kristen ini ngerti Alkitabnya. Tuhan Yesus itu bisa. Dia adalah Allah, dia adalah firman Allah, itu pun diselewengkan. Ya. Dikatakan, oh ya, kamu dari bumbungan bait Allah tinggi. So. Jika lompat main sirkus. Ya. Kamu gak akan mati loh. Alkitab ngomong. Ya. Allah akan mengutus malaikatnya, akan nopang kakimu. Begitu. Saudara itu dikutip sebagian tok. Kamu gak akan jatuh. Coba kalau kita iya ya. Daripada mati di kayu salib ya. Sakit ya. Main sirkus gitu, seluruh dunia ikut aku begitu ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mau? Kalau Tuhan Yesus mau sama dengan mendengar perkataan iblis. Ingat. Kalau kita dengar perkataan iblis berarti kita pengikut iblis. Anak iblis. Yesus anak Allah. Dia tidak pernah memikirkan lapar ya lapar, nggak apa-apa. Ya, kalau kita melihat hidup Tuhan Yesus ya, hari Rabu kita dengar sharing teman kita ya. Ada pendeta yang hidupnya sampai banyak sakit, kurang perhatikan memelihara tubuh. Tuhan Yesus di dunia juga begitu. Dia tidak menjadikan makanan nomor satu, seks nomor satu, cari gadis yang paling cantik yang mana gitu ya. Kalau Tuhan Yesus mau cari pacar gampang saudara. Banyak wanita-wanita rebutan ya di situ ya. Karena apa? Bisa melakukan mujizat loh ya. Ikut Tuhan Yesus enak ya gitu ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan tujuan cari makan, bukan tujuannya cari istri. Tetapi kehendak Bapa. Saudara, iblisnya kalah. Lalu masih terus mengajak Yesus ke atas bukit, menunjukkan semua dunia. Dikatakan sudah sekarang gini aja lah. Kita itu kongsi-kongsian lah sudah ya. Kita join aja ya, kita kerjasama ya. Kamu cuma angguk aja nyembah saya, tak kasihkan semua. Tak kembalikan dunia ini kepadamu. Yesus bilang apa? Iblis, pergilah daripada. Karena firman Tuhan mengatakan, pakai firman Tuhan lagi. Hanya menyembah Allah. Yesus menang. Tapi Alkitab mengatakan apa di dalam Injil Lukas? Setelah itu, iblis pergi. Cari kesempatan yang baik. Datang lagi, nggak akan berhenti, nggak akan berhenti. Jadi saudara jangan kaget, pencobaan itu terus. Bukan berarti kalah ya sudah pergi ya. Iblis bukan hanya nggak ada break time, nggak ada cuti, juga nggak pernah menyerah. Rajin nggak pernah menyerah, karena dia tahu ini anak Allah harus dihancurkan supaya tidak ada keselamatan bagi manusia. Saudara, iblis itu nggak tahu kuliah di mana, pinternya bukan main saudara. Kalau sudah diserang langsung nggak bisa, pakai orang-orang yang dia cintai. Banyak nggak dicatat di Alkitab, tapi detik terakhir. Waktu Yesus mengatakan pada murid-muridnya, saya akan naik ke Golgota, saya akan disalibkan. Murid yang dia cintai itu loh, pendeta yang terkenal itu, Pak Petrus itu, ngomong apa? Jangan Tuhan, jangan Yesus tarik bajunya. Jangan Tuhan, aduh jangan sampai ngomong-ngomong gitu-gitulah ya. Kalau bahasa Jawa yang ngalup-ngalup gitu. Yang jelek-jelek janganlah. Semoga janganlah. Kita berdoa minta Bapa ya. Supaya kamu gak mati di atas kayu salib. Itu doa juga loh saudara. Petrus berdoa loh. Petrus mencintai gurunya loh. Sungguh-sungguh loh. Nah saudara, kalau bagi kita. Iya ya. Coba kalau anak kita ngomong gitu ya. Ya sudah lele lah ya. Udah nggak usah ke gereja deh, nggak usah ya. Itu keadaannya gitu ya. Ya sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah demi untuk keluarga. Jadi iblis itu pintar. Kalau godai kita itu tahu sela-sela kita. Yesus mengatakan apa? Hai iblis, undurlah daripada aku. Kamu tidak memikirkan kehendak Allah. Itu
Petrus kok dibilang iblis? Karena iblis memakai Petrus. Kita bisa dipakai iblis untuk mengatakan perkataan yang menghalangi kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita lihat Tuhan Yesus, dia pernah dicobai. Maka di dalam surat Ibrani 4:15 dikatakan, saudara tahu surat Ibrani, jemaat Ibrani itu juga menghadapi pencobaan. Hidupnya susah, miskin gara-gara jadi Kristen. Ibrani itu artinya orang Yahudi. Saudara. Orang Yahudi yang jadi Kristen tidak boleh masuk bait Allah. Diasingkan, diusir, lalu dipersulit pekerjaannya, tidak diakui sebagai orang Yahudi. Mereka itu kasihan sekali. Makanya dihibur oleh penulis surat Ibrani dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, Yesus itu imam besar kita. Jadi kamu nggak perlu cari imam-imam itu lagi ya. Bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus itu tahu penderitaan kita. Yesus itu sahabat kita yang sejati. Lebih daripada suami kita, istri kita. Kadang-kadang kita ya yang jadi istri-istri ya sakit, gitu kita nahan-nahan, si suami nggak ngerti. Sebab apa? Kalau orang laki biasanya kalau sakit nggak tahan ya. Pasti kelihatan gitu. Kalau perempuan ditahan-tahan nggak ngerti. Masih disuruh ini, suruh itu begitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu jengkel ya. Saya ini sudah nahan-nahan gitu, nggak ngerti. Tetapi Tuhan Yesus dia mengerti segala pergumulan kita. Dikatakan Tuhan Yesus mengerti kelemahan kita. Dia pernah digodai, dia pernah dicobai oleh iblis, dia pernah miskin, dia pernah kelaparan, tempat tidur aja nggak ada. Kalau dibilang kurang gizi, kayaknya dia juga kurang gizi. Ya. Saudara, kalau orang itu untuk Tuhan, saya setuju. Pernah ada seorang rektor sekolah teologi meninggal, masih muda, bukan saat ya, bukan. Lalu ada seorang hamba Tuhan, rekan kerjanya ngomong sama saya, wah itu rekan kerjaku, itu rektorku itu ya, terlalu itu forsil sampai cepat mati usia muda. Nah, saya nggak setuju perkataan itu. Bagi saya dipanggil Tuhan, ya nggak dipanggil Tuhan. Kedua, kerjaan sudah selesai. Untung dia ngelembur forsil terus. Kalau dia santai-santai lalu Tuhan panggil, kan hasilnya sedikit. Saya lebih setuju orang giat melayani Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Ya kadang-kadang waktu tidur dikorbankan, waktu makan dikorbankan ya. Saya waktu pelayanan di Bandung itu, saudara pendetanya itu tengah malam ditelepon sama jemaat. Untung di Amerika gak kayak gitu. Ditelepon berangkat saudara. Lalu besok pagi saya baru tahu, loh Musa tadi malam ada telepon rame-rame itu ada apa? Ada orang sakit keras masuk rumah sakit. Jadi musuhnya dipanggil suruh doain dalam hati saya. Itu kok jadi boksu gitu ya. Dipanggil, kadang-kadang mati juga dipanggil. Di sini ini nggak bisa saudara. Ya. Saya pernah ada orang meninggal gitu, kita diajak ke situ nggak boleh. Siapa kamu? Gitu. Terus dalam hati saya lumayan juga ya di sini ya, nggak kayak di Indonesia ya. Oh mati ya panggil orang ke bagian penguburan tuh. Panggil pendeta nih. Apa pendetanya bisa bangkitkan begitu ya enggak? Kadang-kadang begitu. Manja-manja jemaatnya saudara ya. Ada apa jadi pendeta, ada apa jadi pendeta. Pas dalam hatiku loh pendetanya sendiri. Kalau lagi konslet gimana gitu ya. Jadi saudara kalau kita lihat. Tuhan itu mengerti pergumulan kita. Jadi kita itu cari Tuhan, saudara ya, cari Tuhan. Dia mengerti karena dia pernah menjadi manusia. Dia tahu kelemahan kita. Kalau kita lihat dia hidup cuma umur 33,5 tahun meninggal. Itu kehendak Bapa. Jadi umur kita itu sudah ditentukan oleh Bapa. Jadi kalau kita masih ada kesempatan melayani, layani. Mengapa saya sampai misalnya 80 tahun kok tidak meninggal? Karena apa? Belum waktunya. Ya, masih belum banyak tugas yang belum diselesaikan. Jadi saudara di sini kita lihat Tuhan mengerti kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita, Yesus itu sama dengan kita. Semua dia alami. Dia pernah sakit, dia pernah ngantuk. Contohnya di mana? Wong sana badai kapal mau tenggelam dia masih tidur kok. Ya enggak? Karena apa? Tuhan Yesus kalau tidur malam, bangun pagi-pagi. Tahu dari mana? Alkitab ngomong. Yesus berdoa di atas gunung sampai malam. Ya enggak? Lalu ceritanya lagi Yesus pagi-pagi sudah ke gunung berdoa. Kalau orang Kristen tidur terus gitu ya. Biar Yesus yang doa di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya. Makanya kita enggak kuat. Jadi saudara Tuhan Yesus waktu menjadi manusia dia sudah memberikan contoh bagi kita 100% nilainya.
Waktu dia dicobai, tidak berbuat dosa. Itu kehebatan dia. Nggak ada manusia yang bisa begini. Kita bisa, ya dicobai nggak berbuat dosa, bisa. Mungkin cuma 1-2 kali. Satu hari dicobai 100 kali sama iblis, menangnya cuma sekali. Tapi Tuhan Yesus seumur hidup dia, 33,5 tahun di dunia, dia menang. Jadi saudara, ini hal yang biasa. Pencobaan biasa, saudara ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita lihat ada orang, ya, ada orang kuat mikul 1 kilo misalnya ya, angkat barang 1 kilo ya dikasih 1 kilo. Kalau kuat 2 kilo ya dikasih 2 kilo. Jadi di sini kita lihat pencobaan-pencobaan itu biasa karena apa? Disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Inilah konsep orang Kristen harus berubah. Seringkali kalau kita lihat orang Kristen ya, wih anaknya mati, sebentar lagi, pasangan hidupnya meninggal, sebentar lagi, tokonya bangkrut, sebentar lagi, di layoff. Lalu kita kesimpulan bahwa, waduh, orang ini kasihan ya, gak diberkati Tuhan loh. Dia mampu. Makanya saudara, kita makin belajar firman Tuhan, kita makin mengerti. Orang yang menghadapi banyak pencobaan itu dia mampu. Karena apa? Kayak Yesus. Tolak, datang lagi iblisnya. Tolak, datang lagi. Begitu toh? Kalau kita dicobai seperti Hawa. Dicobai sekali sudah diterima. Ya sudah. Seluruh dunia jatuh dalam dosa. Keturunan Hawa semua kena hukum. Ya sudah, iblisnya senang tepuk tangan. Tapi kalau Yesus itu kelas berat. Goda terus. Makanya saudara, ingat, ya, Yesaya mengatakan 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu saudara mengatakan kalau kita dicoba terus kan tidak kuat. Tuhan janji kita dikasih kekuatan. Nggak mungkin kita kuat. Nggak mungkin. Di dunia nggak ada orang yang kuat. Ya. Hawa saja loh. Waktu itu dia itu masih hidup suci. Loh. Betul toh? Belum ada dosa toh? Itu aja jatuh. Apalagi kita punya modal dosa. Kita itu punya bibit dosa dari orang tua kita. Dengan kata lain, kita itu punya bakat berdosa, saudara. Punya bakat berdosa. Maka itu, saudara, kita percaya Tuhan akan ngasih kita kekuatan. Tuhan berjanji, ya, akan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus. Saudara tahu Paulus itu, kalau berdoa, memang Paulus itu hebat ya saudara. Tapi dia sendiri itu ada duri di dalam daging. Artinya apa? Ada sesuatu yang gak beres. Penderitaan, penyakit. Dia berdoa, dia bilang aku sudah berdoa 3 kali. Supaya Tuhan singkirkan duri itu. Tapi Tuhan jawabnya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup, sudah cukup. Gak usah doa lagi, cukup. Ya. Kasih karuniaku cukup bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih, kata Paulus ya, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, Tuhan bisa memberikan kekuatan ekstra. Ya. Kadang-kadang kita lihat kita nggak kuat. Nggak tahu saudara ngalami gitu enggak. Kadang-kadang saya kalau doa cuma bilang, Tuhan nggak kuat, Tuhan sudah nggak kuat. Mau apa ya ngomong nggak kuat toh ya? Karena kekuatan hanya Tuhan yang bisa kasih. Tuhan cuma jawab apa? Oke, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena apa? Kalau kita kekuatan kita sombong, ya. Saudara saya punya guru yang saya bilang kepala sekolah dari Congkok itu ya, kuat. Tiap hari itu makan Yangsen, ya. Yangsen gitu. Makan gitu. Lalu saya mengambil kesimpulan, dia makan Yangsen kuat. Jadi saya orang dari Congkok itu pintar gitu ya. Sampai mati, gak mati-mati loh saudara. Mungkin saudara bilang belum dipanggil Tuhan. Maksudnya begini, dia itu badannya kesiram air panas. Waktu dia mandi, kasihan ya orang sudah tua ya. Itu pembantunya juga kurang bijaksana. Dia disiapi air, 1 ember di sini air panas untuk dia. Di belakang untuk saudara dia, 1 ember juga. Jadi dia ambil air di sini. Kan gayung, kasih campur air dingin ya. Lalu gak tahu gimana jatuh. Air panas itu nyiram ke dia, air sini nyiram dia. Badannya lecet semua.
nggak mati-mati, saudara, jantungnya kuat. Maka saya kalau dengar orang jantungnya kuat, oh itu mungkin makan Jansen. Mungkin. Tapi badannya nggak bisa apa-apa gitu. Tuhan yang memberikan kekuatan bukan itu di dalam segala hal, saudara. Supaya kita itu bisa melayani Tuhan, Tuhan memampunkan kita. Supaya kita nggak sombong. Hari ini banyak orang kalau kuat sombong, aku olahraga, angkat besi, dia kuat gitu ya. Apa orang yang olahraganya keterlaluan itu pasti kuat? Enggak juga. Saya mendengar banyak orang tua-tua yang dulu olahragawan, terlalu forsir olahraga, akhirnya ya keserang ini. Bahkan coba lihat di dalam pertandingan basket atau apa, banyak orang mati di lapangan toh, ya enggak? Karena terlalu forsir. Jadi saudara, kalau kita lihat Tuhan itu enggak mau kita itu memegahkan diri. Pada waktu kita bilang Tuhan aku enggak kuat, disitulah kasih karunia Tuhan nyata. Jadi apa yang kita lakukan bukan hasil kita. Semua itu kasih karunia. Makanya Tuhan seringkali memberikan pencobaan ini kepada kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Di dalam Alkitab ini, saudara, rasul-rasul kebanyakan menghibur orang Kristen. Sebab tidak ada orang Kristen yang tidak mungkin susah. Orang dunia aja susah, gak kenal Tuhan aja susah, apalagi kita yang mengenal Tuhan. Pencobaan pasti ada. Ya. Lalu dikatakan dia jangan heran kalau ada nyala api siksaan yang menimpa kita sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Kita itu kalau menghadapi apa-apa itu seolah-olah luar biasa ya, terjadi atas kita. Bahkan Petrus bilang apa? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara, kalau kita bisa menderita karena kita percaya Yesus, sampai dimusuhi keluarga kita karena kita cinta Yesus, itu berbahagia. Karena kita mengambil bagian penderitaan Kristus. Ini di dalam Prapaskah, kita mengingat penderitaan Yesus. Kita itu ada bagian, saudara, untuk maksudnya melakukan itu atau menderita, ya menerima itu. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita selalu diingatkan. Nanti kalau Yesus datang kembali, kita akan bersukacita. Karena kita ada ambil bagian. Hari ini banyak orang ya maunya minta berkat ya. Coba kalau saudara punya anak ya. Kalau kita susah, nggak datang. Kalau kita beli rumah baru, mobil baru, segala macam ada, dia datang ikut menikmati. Kalau kita susah nggak datang, wah itu anak nggak baik. Kita jadi anak Tuhan seringkali begitu. Maunya berkat. Kalau doa seperti Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat 5 roti jadi 5.000 gitu ya. Tapi kalau penderitaan Yesus, jangan. Sudah cukup Yesus saja tanggung di atas kayu salib gitu ya. Jangan kasih aku, enggak. Kita ada bagian. Kita harus belajar seperti Yesus, menderita seperti Yesus. Jadi saudara, penderitaan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi itu biasa. Semua orang Kristen harus. Mengapa? Karena Allah itu setia. Di sini dikatakan ya saudara, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kita kuatnya sampai di mana, lalu ditambah kekuatan terus. Jadi kita ditambah terus, ya. Pasti bisa, ya. Sebab Allah setia dan Ia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia itu setia. Apa artinya setia? Dapat dipercaya. Ya. Janjinya itu pasti dilaksanakan. Enggak seperti manusia, ya. Manusia janji-janji ya, sudah itu kita enggak lakukan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus loh saudara. Kristus itu kepala, kita itu anggota badan. Jadi kalau kepala pusing semua ikut. Jangan enak aja Yesus tanggung sendiri, aku enggak gitu ya. Saudara kita itu ada hubungan. Kalau Kristen menghadapi apa-apa kita harus ikut. Kita pasti ikut menderita karena satu anggota tubuh Kristus ya. Kita persekutuan. Allah itu setia. Jika kita tidak setia, ya, Paulus mengatakan kepada Timotius, kita itu sering nggak setia, tapi Tuhan tetap setia karena Tuhan tidak pernah menyangkal diri. Allah itu tidak pernah berubah. Bukan karena kita lalu dia rubah, enggak. Kita ingat ya enggak janji Tuhan kepada Simpson, ya enggak? Simpson kayak gitu dia tetap setia menjalankan. Jadi jangan bilang, oh kalau kamu begini nanti Allah begini. Enggak, Allah tidak akan dirubah oleh kita, saudara ya.
Allah itu setia, karena itu dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan itu tahu, oh ini cuma kuatnya 1 kilo ya. Dikasih cobaan 1 kilo. Kalau sudah kuat ditambah kekuatan terus sampai 5 kilo, 1000 kilo begitu misalnya. Ya. Jadi Tuhan tahu saudara ya, kita gak akan melampaui kekuatan kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itulah kesetiaan Tuhan, dia akan menolong kita. Saudara, kita lihat Paulus. Di dalam kehidupan Paulus, pencobaan itu banyak saudara ya. Seringkali kalau kita ngomong sama jemaat begini saudara ya, apa yang perkataan Paulus, wah jemaat gak bisa nerima ya. Ini hamba Tuhan kok ngomongannya begini ya. Coba lihat Paulus bilang apa. Paulus itu berjeri lelah. Dia nggak keluar tulisannya. Dia berjeri lelah. Dia pernah dipenjara, didera di luar batas. Didera itu dipukuli luar batas. Ya. Lalu kerap kali masuk bahaya maut. Sudah hampir mati berapa kali? 5 kali disesak orang Yahudi. Setiap kali 39 kali sendiri ya. 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali mengalami kapal kelam, sehari semalam terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalanan sering menghadapi bahaya. Saudara, bahayanya apa? Di sini dikatakan ya, bahayanya diancam oleh banjir, penyamun, bahaya penyamun. Dari orang-orang Yahudi, dari orang bukan Yahudi. Bahaya di kota juga bahaya saudara ya. Lalu di padang gurun juga dia mengalami bahaya. Di tengah laut juga dari pihak saudara-saudara palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Bekerja berat, saudara. Kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Masuk penjara, pukuli bajunya diambil ya. Lalu urusan sehari-hari untuk memelihara jemaat. Itu terakhir gak kelihatan ya. Urusan sehari-hari. Mikiri jemaat, saudara tahu. Jemaat itu anak rohani kita dipikiri terus. Makanya hamba Tuhan banyak yang sakit emah, sakit syaraf, ya. Sakit jantung gitu ya. Ini Paulus saudara mikiri jemaat sini, jemaat sini, jemaat. Dia keliling mendirikan gereja-gereja, didoakan, dipikirin. Itu merupakan suatu hal yang dia alami, diuji, dicoba. Tuhan memberikan dia kekuatan. Maka dia mengatakan, aku bersyukur saudara ya, kepada dia yang menguatkan aku. Bukan aku. Masuk penjara itu siapa seneng sih saudara ya. Tapi karena Tuhan kasih kekuatan makanya bisa nyanyi di penjara. Ya. Jadi aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia. Kalau kita boleh menderita bagi Tuhan, kita harus bersyukur. Karena saya dianggap setia. Kalau orang yang gak setia, gak dipakai. Ya. Tuhan menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita dipercayai pelayanan itu harus bersyukur, saudara. Ya. Itu kita dipercayai, gak sembarangan, saudara ya. Lalu di dalam 2 Timotius, suratnya dia juga kepada Timotius, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Saudara, Tuhan sudah serahkan kita. Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya, seperti kita suruh anak kita atau utusan pembantu kita ya, pegawai kita pergi. Kamu pergi ke sini urusan kantor ya. Kita pasti kasih duit toh ya enggak? Untuk dia naik travel. Kasih duit untuk makannya. Semua kita siapi. Itulah Tuhan kita yang setia. Jangan takut, pencobaan, ujian akan menghadap kita. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya. Kadang-kadang kita lihat orang itu kok bisa sih. Orang itu kok gak bisa apa-apa, kok ternyata dipakai Tuhan. Karena apa? Dia mau dipakai Tuhan. Allah setia sudah menyediakan jalan keluar. Di sini saudara dikatakan jalan keluar itu dipakai istilah ekbasis. Ekbasis ini kata-kata aslinya bahasa Yunani yang artinya saudara, jalan kelepasan suatu pasukan yang masuk perangkap. Jadi pasukan-pasukan itu naik ke gunung ya. Di situ kena perangkap. Nggak bisa keluar ya. Jadi itu namanya ini saudara. Lalu terusannya ya, di gunung-gunung yang tandus, nggak ada makanan, nggak ada apa. Nanti prajurit itu putus asa, saudara, di gunung itu tiba-tiba menemukan jalan keluar melalui sela-sela gunung itu. Tiba-tiba di gunung itu kok ada lubang-lubang, dicari-cari, ada dia bisa keluar. Itu namanya ekbasis. Dengan kata lain, Tuhan buka jalan.
Itu bukan jalan lebar kayak di freeway kelihatan semua. Enggak. Di dalam keadaan yang kelihatannya enggak mungkin, tapi ada lubang-lubang yang kita bisa lewat. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Jadi istilah yang dipakai itu luar biasa. Makanya itu kalau kita belajar Alkitab, ya, sekarang ini enak, saudara. Saudara nggak usah belajar Yunani, Ibrani, nggak usah. Sudah ada buku terjemahnya kok. Tebal-tebal segini. Nggak usah dihafal, bingung ya. Buka aja, ini pakai istilah ini apa artinya gitu ya. Kita lebih dalam lagi. Nggak bilang, wah ada jalan keluar mana? Oh ya di pintu ini loh, pintu ini. Enggak, bukan pintu. Di gunung yang sudah nggak ada jalan keluar, ternyata ada jalan keluar. Jadi kita lihat Tuhan kita luar biasa. Ya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ada jalan keluar. Artinya apa? Tidak sulit. Semua beres. Ya. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Karena Tuhan kita itu yang memberikan kekuatan dan memberikan jalan. Itu namanya Tuhan setia. Saudara. Tidak dibiarkan kita jalan sendiri. Sekarang cara pandang yang benar terhadap godaan, terhadap pencobaan. Saudara ya. Setiap kita itu pikul salib. Yesus mengatakan setiap orang pikul salib. Lalu pikul salib itu apa sih? Penderitaan. Saudara. Lambang penderitaan. Kesusahan, kemiskinan, dicela orang, sakit penyakit. Tiap orang itu punya salib sendiri. Saudara. Ya. Ada salibnya yang berat, ada yang ringan. Ada cerita, saudara pernah dengar mungkin ya, ilustrasi ya. Orang mimpi, berdoa, Tuhan salibku terlalu berat, tidak kuat aku Tuhan. Aduh, hidup sama pasangan hidup kayak gini. Buka mata ketemu dia ya. Sepanjang hari begitu, lihat anak begini, kerjaan begitu. Mengeluh terus, salibku terlalu berat Tuhan. Orang lain itu enak loh Tuhan, salibnya ringan. Suatu hari orang yang ngomel-ngomel ini ngimpi. Saudara. Dia lihat banyak salib di situ. Saudara. Dia lihat ada salib emas, wih emas enak ya, diambil gak kuat ngangkat. Cari yang perak gak kuat. Dia cari semuanya kok berat. Akhirnya dia ambil dari satu loh, ini kok cocok ya. Ternyata itu salib asalnya dia. Asal yang dia pikul. Tuhan memberikan kita beban. Ataupun kekuatan untuk mikul itu yang cocok sama kita. Jadi kayak baju gitu. Sudah dipas satu-satu. Jangan iri kepada orang lain. Lalu ada cerita lagi. Ya. Cerita lagi orang yang membuat, ini salibnya ini terlalu panjangan. Ya, itu enggak kuat ya orang jalan. Lalu ada lagi yang salibnya terlalu panjang, sok pinter dipotong. Lalu ternyata jalan terus mau nyebrang, gitu ya, menyeberang selokan. Gitu. Orang-orang salibnya ditaruh situ jadi jembatan. Tapi yang ini sudah dipotong ini nggak bisa, jatuh terus, nggak bisa lewat. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sok-sok ya, Tuhan ngasihkan kemampuan kita itu ukurannya sudah pas untuk kita. Mengapa saya dapat pasangan hidup ini? Ya ini cocok untuk kita sudah. Jangan mau dipotong, ya, mau cerai, mau pisah, gitu ribut sendiri, enggak, terimalah semuanya. Tuhan akan memberikan kekuatan kita bisa jalan lewat. Jadi ingat ya, jadi itu bagus ilustrasi itu ya. Salib dipotong, akhirnya kecemplung, ya, masuk jurang. Saudara ada sebuah lagu, The Cross is not greater. Ini terjemahan Inggrisnya bagus, terjemahan Indonesianya kurang bagus. Makanya saya di Warta, saya pakai Inggrisnya. Saudara, kalau saya minggu malam gini, ya nanti minggu ini, mulai mikirin minggu depan mau ngomong apa di sini. Ya. Saya tuh kalau sudah deket-deket baru pikir, kalau enggak, aduh ini otak enggak bisa. Gitu. Pas saya pikir, oh temanya ini, aduh Tuhan mau ngomong apa ya, mau ngomong apa ya. Gitu. Tiba-tiba Senin pagi, saudara, bangun itu ingat lagu ini. Waktu kami, saya sama suami remajanya bareng ya di satu gereja ya. Pernah nyanyi lagu ini. Wih lagunya enak saudara. Salib tidak akan, dengan kata lain pencobaan, ujian tidak akan melampaui anugerah Tuhan. Salib yang kamu pikul tidak akan menutupi wajah Tuhan. Wih lagu ini bagus ya. Lalu mulai saudara. Saya itu bingung, saudara singer, saudara vokal, siapa yang suruh saya nyanyi. Tuhan gak kasih saya karunia nyanyi ya. Akhirnya saya doa-doa. Oke lah. Yang 3 orang yang gak nyanyi ini ya, minggu ini gak nyanyi. Langsung saya teks. Lagu ini tolong siap ya. Minggu nyanyi. Hari Sabtu ke gereja pukul 10:30. Latihan. Nanti jadi. Puji Tuhan. Bagi mereka itu salib. Ditodong suruh nyanyi ya. Jadi lagu yang nggak bisa begitu ya, yang suami saya aja yang bisa. Jadi saudara lagu ini bagus sekali mengingatkan kita. Ya.
pencobaan tidak lebih daripada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Mari kita taat. Mari kita sandar Tuhan. Jangan sandar kekuatan kita sendiri. Jadi kalau menghadapi apa-apa boleh nangis. Boleh mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan. Bangkit, jangan coba nangis toh. Ya. Jadi ingat, segala yang menimpa hidup kita diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Maka harus terima. Nggak terima rugi sendiri. Ya. Kedua, harus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan. Ketiga, nikmati pencobaan ujian, nikmati. Kita akan lebih kenal Allah itu baik. Dan kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan kuat. Kalau dekat dunia enggak kuat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Hidup kami banyak tantangan, kesulitan, pencobaan. Salib yang kami pikul, salib kami sendiri ini terlalu berat. Namun kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan membiarkan kami. Tuhan mengizinkan semuanya ini demi supaya kami lebih dewasa, lebih bertumbuh, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Supaya hidup kami di dunia ini berarti dan kami akan dipuji Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami pada saat menghadapi pencobaan ujian supaya kami memandang pada Tuhan Yesus yang sudah menerima semuanya bagi kami. Supaya kami boleh berharap Tuhan pasti memberikan kami kekuatan. Karena Tuhan setia dan Tuhan pasti membukakan jalan bagi kami. Menurut rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kami semua di dalam menjalani sisa hidup kami. Supaya kami boleh berjalan dengan Tuhan. Hidup penuh dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan lagu dari grup trio. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Kita bersyukur untuk 3 orang teman kita ya yang sudah menyanyikan lagu untuk mengingatkan kita bahwa salib kita itu ringan, ya, penderitaan kita, pencobaan kita itu ringan karena anugerah Tuhan itu yang begitu berkelimpahan. Tuhan akan memberikan kekuatan ya. Terima kasih untuk pujiannya, supaya Tuhan memberkati 3 teman kita dan juga keluarganya. Mari kita masuk di dalam doa, masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Meskipun hidup penuh dengan kesusahan, tantangan, namun Tuhan Yesus sudah menjalani semuanya dengan penuh kemenangan. Dan Tuhan menjamin kami pun bisa menang bersama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh selalu melihat Tuhan. Kalau Tuhan selalu akan memberikan kami kekuatan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan pendidikan anak, dengan keluarga, dengan hari depan, dengan pelayanan. Bapak, kami sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau berserah, percaya dan taat kepada Tuhan. Kemana Tuhan pimpin, itulah yang terbaik. Meskipun keadaan jalan buntu, bagi Tuhan ada jalan keluar. Tuhan tolong supaya kami boleh bersandar Tuhan di dalam menghadapi dunia yang makin susah ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, penghiburan bagi teman-teman yang mereka dengan keadaan tubuh yang lemah. Mereka masih setia datang berbakti Tuhan, Kau akan jamah kami satu persatu. Tuhan berkatilah gerejamu ini Tuhan, berkati para majelis, para hamba Tuhan, guru sekolah minggu, bagian orang-orang yang aktivis melayani Tuhan, baik di mimbar maupun di atas di bawah mimbar. Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk di dalam persiapan Agung, persiapan Paskah, persiapan kenaikan perayaan kenaikan Yesus, kami banyak persiapan, kesibukan untuk vokal group. Tuhan akan tolong kami Tuhan. Dan untuk singer yang tiap minggu berlatih, kiranya Tuhan terus menambahkan kekuatan bagi kami, menambahkan karunia bagi kami, supaya kami boleh menyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pimpin hari depan gerejamu ini Tuhan. Berkati dan pimpin hari depannya, tambahkan lebih banyak jiwa-jiwa yang baru datang di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami yang hadir boleh diberkati Tuhan. Yang belum diselamatkan, boleh Tuhan selamatkan. Yang sudah diselamatkan, kami boleh terus kuat mengikuti Tuhan. Boleh bersandar Tuhan, kami boleh menang atas segala pencobaan. Bapak, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang tidak bersama kami. Kami berdoa untuk Pak Setia dan Lani saat ini mereka berkunjung ke Meksiko. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Kehadiran mereka boleh menguatkan hamba Tuhan setempat yang melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang rindu datang namun minggu harus bekerja. Kami mohon Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh kembali bersama kami melayani Tuhan. Bagi teman-teman kami yang berpergian, bagi mereka yang sakit, yang tidak bisa hadir, Tuhan tahu di mana mereka berada. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka satu persatu suatu hari boleh kembali bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang keluarganya sakit. Kami berdoa untuk papanya Reni. Kami bersyukur kalau papanya Reni ada kemajuan. Kiranya Tuhan terus campur tangan, berikan dia tubuh yang sehat, rohani yang kuat, supaya mereka seisi keluarga boleh memuji Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk saudaranya, untuk mamanya yang melayani. Kami berdoa juga untuk Mesa yang mamanya sudah setahun lebih berbaring di tempat tidur. Tuhan kasihanilah anakmu ini yang berbaring di Jakarta, supaya Tuhan akan campur tangan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur juga untuk anak, cucu, menantu dari Dewi yang di Amerika yang beberapa hari yang lalu sakit dan saat ini sudah ada kemajuan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya
percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kuatkan kami supaya kami terus boleh memandang Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk 2 orang pemuda kami yang mereka akan mengikuti kelas katekisasi. Tuhan siapkan hati mereka supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan melalui kelas katekisasi, supaya mereka boleh lebih mengerti doktrin firman Tuhan dan mereka boleh melakukan. Berkati pendeta trainer yang akan memimpin mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk nominasi majelis yang akan dibentuk untuk pemilihan majelis. Kiranya Tuhan siapkan orang-orang yang bersedia melayani, dan Tuhan juga siapkan hati calon-calon majelis supaya kami semua boleh bersatu bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari depan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati guru-guru kami, berkati anak-anak yang pernah hadir, berkati para orang tua murid supaya mereka mempunyai hati yang mencintai anak-anaknya boleh dibawa kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk segala persiapan kami Jumat Agung untuk Paskah. Kiranya Tuhan akan menyediakan hati kami supaya kami boleh kembali ke Golgota melihat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk Indonesia yang tanah air kami yang Tuhan berkati sampai hari ini. Kiranya Tuhan berkati presiden, wakil, dan semua pejabat, menteri-menteri. Tuhan akan pimpin, dan juga untuk pemilu yang akan datang tahun depan. Kiranya Tuhan tolong berikan calon-calon yang baik dan berikan mereka hati yang takut pada Tuhan. Berikan keamanan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati. Demikian juga untuk Amerika, Tuhan tolong supaya bangsa Amerika boleh mengingat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan di negara Amerika ini. Tuhan berkati presiden, wakil, dan menteri-menteri supaya mereka boleh hidup takut kepada Tuhan. Untuk pemilihan presiden di Amerika kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, di Amerika, Tuhan tolong supaya kami semua boleh menjadi terang dan garam. Bapak, kami berdoa untuk dunia yang sedang kacau, dunia sedang bergejolak. Kami tahu kedatangan Tuhan makin hari makin dekat. Tuhan bawalah kami supaya untuk melihat dan mendoakan mereka. Tuhan tolong bagi anak-anak Tuhan yang menghadapi penganiayaan, kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Tuhan tolong ampuni manusia yang berdosa, yang terus berbuat jahat, ingin melenyapkan sesama, ingin menghancurkan rencana Allah. Iblis bekerja dengan keras, memakai manusia-manusia untuk menentang Tuhan, menentang rencana Tuhan. Ampunilah manusia Tuhan, berikan kesempatan manusia untuk sadar dan baru bertobat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar doa kami. Kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai kita. Kantong persembahan tidak diedarkan. Saudara-saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan berjalan menuju kantong persembahan yang ada di dekat pintu. Dan bagi saudara-saudara yang tidak hadir di gereja tetapi terbeban untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkan cek ke alamat Gereja Kristen Indonesia, PO Box 56, Monrovia, California 91017, atau mengirimkan Zelle dengan email gkimonrovia@hotmail.com. Mari kita menaikkan syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan dengan menyanyikan lagu Tak Mengapa Kabut Tebal. Jangan hidup umat Tuhan hari-hari, kesukaran yang selalu membayangi, masa depan
jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Kehadapan-Mu untuk semua berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan yang tidak sebanding dengan anugerah yang Engkau telah berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini, memberkati benda yang fana ini, dan kiranya Engkau berkenan memakainya untuk memasyurkan nama-Mu melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, jalan hidup kita tidak selalu lancar. Seringkali menghadapi banyak tantangan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam menghadapinya dan menambahkan iman untuk kita tetap setia dan terus menjadi saksinya sampai akhir hidup kita. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas jalan mengusung bagi kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jangan takut putus asa walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas tukang cahaya langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus yang selalu akan menuntun hidup kita menghadapi semua pencobaan, badai hidup, ujian, boleh berjalan bersama Tuhan. Mulai dari hari ini kami boleh terus diberikan kemenangan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Amin. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia. Atas berkat-Nya puji terus, sembah Putra Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati dan majelis akan menyampaikan pengumuman. Saya ingin mengingatkan kepada jemaat sekalian, kita mempunyai kegiatan rutin. Setiap hari Senin kita ada doa jam 8 pagi melalui online, dipimpin oleh Ibu Elizabeth Yao. Persekutuan doa hari
Rabu jam 7.30 malam melalui online juga dipimpin oleh Bu Elizabeth Liao. Pemahaman Alkitab hari Jumat jam 7.30 malam melalui online. Jadi gampang diingat ya, Senin jam 8 pagi, kalau hari Rabu dan Jumat jam 7.30 malam melalui online. Untuk teman-teman yang belum bergabung bersama-sama untuk persekutuan doa dan pemahaman Alkitab, kami mengundang untuk bergabung bersama-sama. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Boleh menghubungi Saudara Leon untuk yang berminat bergabung mengikuti pemahaman Alkitab dan persekutuan doa. Di depan juga disediakan fotokopi untuk bacaan ayat-ayat Alkitab, bahan-bahan untuk bacaan Alkitab minggu depan. Untuk yang berminat boleh mengambilnya. Juga mengingatkan, kita mempunyai library yang mempunyai 1.000 buku lebih. Untuk yang berminat membaca, silahkan mampir di library di belakang kantor English Service. Itu kita mempunyai library di sana. Kelas katekisasi berbahasa Inggris sudah dimulai per hari ini yang dipimpin oleh Reverend Ed Renner. Untuk yang berminat, mungkin terlambat sekali, tapi untuk yang berminat boleh menghubungi Saudara Leon kalau mau mengikuti katekisasi. Panitia nominasi akan dibentuk. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan pengumpulan suara untuk calon majelis masa bakti 2023 sampai 2026, dan diharapkan pengurus persekutuan doa, sekolah minggu, English Service, dan jemaat mengirimkan wakilnya untuk duduk di panitia nominasi majelis. Nama-nama wakil diharapkan untuk diberikan ke majelis paling lambat minggu depan, Minggu 26 Maret jam 1 siang. Itu aja pengumuman dari kami. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapak yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Walaupun cuaca di luar mendung Bapak, tapi kami boleh bersama-sama Bapak untuk berkumpul di tempat ini untuk beribadah dari awal hingga akhir Bapak. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak yang boleh mengingatkan kami Bapak. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang Bapak. Terima kasih Engkau telah mengirimkan firman-Mu melalui Ibu Elizabeth Liao. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Sebentar kami akan pulang atau sebentar kami akan menikmati bersama-sama hidangan yang telah disediakan Bapak. Kiranya Engkau memberkati hidangan ini dan boleh menjadi berkat bagi tubuh dan jasmani kami Bapak. Terima kasih Bapak. Sisa waktu kami selanjutnya kiranya Engkau juga tetap bersama dengan kami. Kiranya Engkau juga tetap memberikan hikmat kepada kami sehingga apa yang kami lakukan tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang ada di surga, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.